Baik, selamat pagi semuanya. Keluarga Bunda Kudus, kita berdua, saya dan Tito sangat-sangat bersyukur boleh datang lagi secara online melayani Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini, siapa yang siap untuk menerima sukacita surga boleh lambaikan tangannya. Sebelumnya mungkin kalau tadi sudah menyapa, mungkin ada yang barusan join, boleh kasih salam ya. Merry Christmas, selamat tahun baru. Mungkin sudah lama nggak ketemu juga, jadi saya yakin semuanya pada kangen untuk bisa kumpul-kumpul. Tetapi kayak tadi Tante Ervina bilang, kita harus menahan diri dulu ya. Kangen-kangennya ditahan dulu supaya kita semua bisa tetap sehat, kita menjaga kesehatan semuanya. Sekali lagi kita sungguh-sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh melayani. Saya mau sharing sedikit sebelum kita menaikkan pujian. Tadi kita lagi setup ini semua, nggak tahu gimana, yang biasanya oke-oke saja, hubungan koneksi kabel-kabel itu oke, tapi pagi hari ini nggak tahu ada yang aneh, kenapa keyboardnya bisa keluar, suara mic-nya nggak keluar, waktu dicoba satunya mic-nya keluar, keyboardnya nggak keluar, jadi akhirnya hari ini kita langsung aja lewat dari mic-nya HP, kita sederhana aja. Yang mau saya sampaikan seperti ini, walaupun mungkin banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi, tetapi kita mau percaya bahwa sukacita Tuhan itu akan selalu ada. Sukacita Tuhan itu jangan sampai hilang. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai hal-hal yang mungkin di luar rencana yang terjadi, yang mungkin negatif itu menjadi gangguan atau menjadi halangan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita di pagi hari ini. Karena di pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari bersama-sama kita tepuk tangan. Kita mau katakan bahwa kita menerima sukacita Tuhan. Kita mau nyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari semuanya lambaikan tanganmu. Nalar dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia sungguh baik. Mari kita terima sukacitanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saya mau lihat semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kau
selalu setia. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sorakan haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan segenap hatimu kita sorakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan dengan sungguh-sungguh, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi nyatakan, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Dia sudah mencurahkan sukacita dengan melimpah di dalam hati kita. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami waktu untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam bindoman ini. Tuhan, apapun yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2020, kami tahu dan kami yakin itu tidak akan mematahkan semangat kami, tidak akan menghilangkan kekuatan kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau yang memberikan kami sukacita, Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru. Biarlah di tahun yang baru ini kami boleh buka dengan penuh kerendahan hati, dan kami mau terima sukacita yang datang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh melewati tahun yang baru ini dengan penuh rasa syukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup kami di dalam dunia ini. Tuhan, kami sungguh rindu untuk bersama-sama boleh datang ke dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang sungguh memberikan kami pengharapan, memberikan kami kenyamanan. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan hadirat-Mu, Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, pikiran kami. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh, membawa setiap kehausan kami akan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menyentuh hati kami, Tuhan, di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir saat ini di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh datang menyembah, memuji nama-Mu dengan segenap iman kami. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senap hatinya, berseru,
hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini segenap umat Tuhan kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, kami berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari dengan sungguh-sungguh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, hanya hadirat-Mu yang melingkupi kami. Oh Engkau hadir Tuhan, kami percaya. Oh kami datang menyembah-Mu, kami datang bersujud di hadapan-Mu. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati kita. Mari kita angkat pujian kita kepada-Nya. Hanya Kau yang layak untuk disembah, Tuhan. Kau yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah pengharapanku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh terima kasih, oh terima kasih atas hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, ibadah nama-Mu yang kudus. Oh Kau hadir ini, Kau menyentuh hati kami. Oh hadirat-Mu memberi kedamaian, pengharapan. Oh Tuhan, ku nikmati hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh hadir saat ini, Kau menyentuh hati kami Tuhan. Jamahlah setiap kami, perbaharuilah kami Tuhan, kuduskan hati kami. Allah Roh Kudus sungguh hadir saat ini. Dia mau menjamah setiap hati kita dengan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari saat ini dengan sungguh-sungguh katakan, Allah Roh
Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari saat ini bukalah hatimu, katakan dengan sungguh kerinduan hatimu bahwa engkau benar-benar mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, melekat kepada Tuhan, lebih merasakan kasih-Nya di dalam kehidupanmu. Lagu ini sederhana, tapi ketika kita menyanyi kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami ingin tinggal di dalam hadiratmu, tinggal di hadiratmu, oh Tuhan, tinggal di hadiratmu. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hadirat-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali mungkin kami tidak tahu bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau mengulurkan tangan-Mu, pertolongan-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk boleh berjalan kembali ketika kami jatuh. Tuhan, sungguh kudus hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami, membawa setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang sungguh hidup, yang akan menguatkan kami, akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mengurapi Romo Peng An dengan urapan yang baru. Engkau akan memakai beliau secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan kami buka hati kami lebar-lebar, biarlah Engkau sendiri yang hadir. Roh Kudus bantu kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran-Mu. Semua pujian, semua penyembahan kami yang kurang sempurna ini kami naikkan di dalam satu nama yang luar biasa. Nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Damai sejahtera untuk kita semuanya.
Tadi saya membaca di chat kalau mungkin katanya gerak bibir dengan suara berbeda, pasti banyak hal. Faktornya tidak lain adalah bisa saja karena jaringan atau juga karena rentang waktu yang berbeda. Jadi bukan soal lip sync atau tidak lip sync, sekadar menegaskan saja. Tapi tadi kalau diawali oleh saya memanggilnya CRV, nah padahal sebetulnya gimana ya? Ya, dalam kehidupan ini kita memang selalu melihat banyak hal yang terjadi. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya sekadar panggung sandiwara, tapi bagaimana kita benar-benar menjadi aktor, benar-benar kita menjadi orang yang selalu berperan dalam sisi setiap kehidupan. Maka kalau bicara tadi soal bina doa dan seterusnya seperti itu, saya jadi teringat bahwa ternyata kalau kita sebagai orang Katolik mengikuti semua rangkaian yang dibuat secara khusus untuk membantu kita sebagai orang Katolik untuk bisa memahami kemarin ada yang membaca Injil atau bacaan-bacaan kemarin nggak? Boleh angkat tangan? Kalau kalian kan tidak bisa menjawab ya, angkat tangan saja. Yang membaca bacaan kita suci kemarin itu baik bacaan pertama juga ya, dan kan bersama-sama karena akan nyambung. Itulah dia. Kalau saya bilang tadi bahwa dunia ini bukan sekadar panggung sandiwara, tapi benar-benar satu realita bagaimana kita berperan. Bahkan kalau kita mau menyadari baik-baik, sinetron bersambung aja, sinetron streaming aja kalah dengan bacaan-bacaan kitab suci yang nyambungnya. Kalau kita renungkan baik-baik, bisa membuat hidup kita itu selalu hidup sukacita dan kembali akan mengenali Allah. Sekedar mereview saja, kalau kemarin itu sebetulnya kita kan dipanggil oleh Allah untuk bersama-sama terlibat di dalam karya dan rencana Allah. Ingat nggak? Kemarin salah satu contohnya, Yesus kan memanggil murid-murid yang pertama. Murid-murid yang pertama siapa saja? Inilah dia yang kaya terus gitu loh ya, pengen jawab tapi juga nanti akan recok gitu suaranya. Ya, adalah orang-orang baik. Boleh angkat tangan yang mengaku merasa orang baik. Karena saya meyakini dari sejak awal kita diciptakan oleh Allah tentu saja. Ketika kita lahir dunia, kita itu sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Lalu kemudian mengapa kita tiba-tiba menjadi tidak baik? Hidup itu tetap menjadi satu pilihan. Pilihan di mana kita boleh memilih setia pada Allah atau kita meninggalkan Allah atau kita menepiskan tawaran-tawaran Allah. Cuman saya mau bilang, Allah itu sangat mencintai kita. Allah itu sangat menyayangi kita. Bahkan kasih Allah itu tidak akan pernah berkesudahan. Sayangnya, kasih Allah yang tidak berkesudahan itu seringkali tidak kita tanggapi karena kita tidak mengenali. Kita tidak pernah mau mengalami bagaimana tawaran-tawaran Allah itu selalu diberikan kepada kita. Nah, kalau kita memilih setia terhadap tawaran Allah itu atau kita meninggalkan dan menepiskan tawaran Allah itu masing-masing punya konsekuensinya sendiri-sendiri.
Saya tidak mau mengatakan yang tidak mengikuti kehendak Allah itu mau seperti ini dan seperti tidak. Karena itu adalah urusan Allah soal bagaimana hasil akhirnya seperti apa. Yang terpenting tidak lain adalah saya ingin mengatakan bahwa kalau kita benar-benar setia kepada Allah, maka disitulah kita akan selalu melihat bahwa Allah itu selalu saja menawarkan, berbicara, dan berkata-kata antara Injil hari ini sangat baik loh untuk kita renungkan bersama-sama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 13. Coba. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Artinya apa? Kalau tadi saya mengatakan bahwa Allah itu selalu berkata karena kita seringkali melihat saja kita untuk melakukan hal-hal yang baik atau memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi, ya dianggap sebagai satu kebetulan. Sebagai salah satu contoh tadi, pemusik dan singernya bingung, biasanya lancar-lancar aja tuh, tapi mengapa hari ini kok kayak begini? Biasanya kita akan, itu kan satu kebetulan aja harus terjadi. Oh tidak, dalam hidup ini tidak ada satupun yang kebetulan. Semuanya dirancang dengan teramat indah dan sangat indah. Dan rancangan Tuhan itu sebetulnya meskipun seringkali bertolak belakang dengan pikiran kita, tapi Allah selalu mengatakan ini loh yang terbaik. Dan rancangan Tuhan itu bukan dibuat sesaat itu saja, tapi sejak dari dahulu. Sama seperti sekarang. Saya tiba-tiba harus berbicara dengan HKY Surabaya. HKY ya? Apakah saya pernah mempunyai satu rencana? Enggak terpikir sama sekali. Sampai akhirnya kemudian saya menyadari, oh ya sudah, saya mungkin harus berbicara, harus men-sharingkan pengalaman hidup saya melalui sabda yang saya renungkan itu kepada saudara-saudara saya yang berada di Surabaya. Dan ternyata bukan hanya di Surabaya, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi inilah dia, kalau tadi saya mengutip dari 1 Tesalonika bab 2 ayat 13 bahwa kita harus melihat sabda itu bukan hanya sekadar menurut manusia, tetapi sesuai dengan koridornya itu sebagai sabda Allah. Dari kejadian yang sederhana tadi, bagaimana antara keyboard kemudian juga suara tidak keluar dan bergantian seperti itu sebetulnya Allah berbicara. Berbicara tentang apa? Berbicara supaya kita langsung mau mengikuti dan mengenali bagaimana Allah setiap saat, setiap hadir berbicara kepada kita, menawarkan banyak hal kepada kita. Sehingga kita tidak lagi melihat bahwa suatu peristiwa yang terjadi itu bukan suatu kebetulan. Karena manusia selalu mengatakan kebetulan. Ingat, semuanya itu adalah dirancang oleh Allah dengan sangat baik supaya manusia tetap mengenalinya dan manusia akhirnya hidup menurut rancangan dan rencana Allah itu. Sama seperti kalau kemarin juga Yesus memanggil murid-murid pertama, di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah itu memerlukan partner, memerlukan teman seperjalanan untuk melakukan karya atau rencananya, yaitu menyelamatkan manusia. Sayangnya itu tadi, manusia tidak tepat kalau kita mau memperkenalkan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan itu seringkali kita bukan melihat dari sisi yang positifnya atau memperkenalkan dari sisi yang positifnya. Ya enggak?
Kita malah lebih sering memperkenalkan Tuhan itu dari sisi yang negatif menurut pikiran kita. Misalnya, oh kalau kita tidak berdoa, oh kalau kita tidak melakukan kebaikan, maka Tuhan akan menghukum. Apa benar Tuhan menghukum? Dan itu seringkali menjadi satu mata rantai yang terus diperkenalkan kepada setiap orang bahwa kita bukan lagi melihat memperkenalkan Tuhan dari sisi kasih, dari sisi cinta, dari sisi kebaikan yang tanpa batas itu. Padahal sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun kita berdosa, bukan melakukan kesalahan dan dosa lo ya, boleh angkat tangan. Kok semuanya diam? Berarti sadar atau tidak sadar, kita itu memang mau menyadari diri kita sebagai orang-orang yang tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Lalu Allah menghukum secara tiba-tiba atau Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk melakukan satu pertobatan? Kalau kita masih hidup dan semua di sini masih hidup kan ya? Yang ikut Zoom meeting ini masih hidup kan ya? Coba yang masih hidup angkat tangan deh. Sekarang banyak yang angkat tangan ya. Ya berarti kan kalau kita hari ini masih hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan ruang kepada kita untuk memanfaatkan hidup kita menjadi lebih berarti. Maka kalau hari ini saya menyampaikan satu tema, mengenali kehadiran Allah, karena saya secara pribadi ya, merasa tergelitik gitu loh. Tergelitik dari bacaan Injil hari ini nih. Sekarang saya mengambil bacaan Injil hari ini dari Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Ada yang sudah baca belum? Ada yang sudah baca belum Injil hari ini? Ya, itulah orang Katolik itu TOP-BGT. Kalau soal kitab suci itu semuanya di luar kepala. Ngerti nggak di luar kepala? Nggak ada satupun yang nyantol di dalam pikiran kita sebetulnya ya. Ya, hari ini Yesus itu kan mengajar di bait Allah. Kemudian banyak orang-orang mengagumi dan kemudian orang merasa mengatakan, wah ini luar biasa. Perkataan yang diajarkan oleh Yesus itu tidak lain adalah berbeda dengan orang-orang yang lain atau orang-orang Farisi yang mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ketika di situ, ketika orang-orang itu benar-benar bisa merasakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu punya kuasa, karena disitulah kita bisa mengenali ajaran atau kuasa yang diberikan oleh Yesus itu kan datang dari Bapaknya. Sehingga kalau kita membuka hati, membuka diri, dan untuk mengenali bagaimana kuasa dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi, segala peristiwa yang terjadi itu akan selalu menggetarkan hati kita dan mengajak kita untuk mengatakan, ini sebetulnya yang harus menjadi pegangan hidup saya. Ini loh cara yang seharusnya membuat saya semakin